Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua dan kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ke pelajaran fikih. Kita ulang pembelajaran di beberapa minggu yang lalu tentang azan dan juga tentang iqomah. Hampir mirip tapi tentu ada bedanya walaupun sedikit bedanya. Kita bahas tentang azan dulu. Azan ini secara bahasa atau secara sederhananya artinya adalah panggilan. Ya, panggilan untuk apa? Panggilan untuk ibadah. Ibadahnya adalah ibadah sholat tentunya. Jadi ketika azan berkumandang, haruslah kita mendengarkan dengan baik. Tapi nggak hanya cuma mendengarkan. Jawab panggilannya dengan apa menjawabnya. Nggak cuma sekedar dengan lisan menjawabnya, tapi dengan tadi memenuhi perintahnya, yaitu untuk melaksanakan sholat. Jadi azan ini memang dipergunakan untuk pengingatnya manusia. Karena kadang ada azan saja manusia suka pura-pura nggak denger. Atau kadang sengaja nggak denger. Atau bahkan sengaja meninggalkan sholat. Apalagi kalau misalkan azannya ini nggak ada, bisa lebih parah dari itu tentunya. Maka penting memang manusia untuk diingatkan. Karena manusia selalu kadang lupa, kadang hilaf dan segala macamnya. Azan sudah ada sejak zaman dulu ya. Kalau dulu sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah azan dari gedung-gedung yang tinggi. Kenapa? Biar suaranya bisa terdengar ke tempat yang jauh. Selain memiliki suara yang merdu, sahabat Sayyidina Bilal ini juga memiliki suara yang lantang dan keras. Makanya dipilih oleh Rasulullah sebagai muazin pada saat itu. Sekarang kita lanjut yaitu tentang hukum azan. Azan ini hukumnya kalau di buku ini adalah fardu kifayah. Pendapat yang diambil dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal atau pendirinya mazhab Hambali. Hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang azan, itu yang lain boleh nggak azan. Tapi kalau misalkan di suatu tempat, di suatu kampung itu tidak ada yang azan, maka tempat itu, kampung itu berdosa. Itu kalau hukumnya fardu kifayah, fardu yang boleh diwakilkan. Terus pendapat ulama-ulama yang lain gimana? Pendapat ulama-ulama yang lain ini seperti Imam Syafi'i bilang hukum paling tingginya adalah sunnah muakkadah. Ya. Jadi kalaupun memang tidak ada yang azan nggak apa-apa, cuma memang rugi. Apalagi ketika masjid atau musola ini dipergunakan untuk sholat berjamaah, tidak dapat kebaikan-kebaikan dari azan tersebut. Jadi banyak kerugiannya. Jadi selama masih bisa azan ya azan, walaupun hukumnya adalah sunnah. Begitupun dengan Imam Malik, Imam Hanafi, rata-rata dari mereka dan ulama-ulama fikih lainnya menghukumi azan ini adalah sunnah. Tentu kenapa Imam Ahmad bin Hambal bilang hukumnya fardu kifayah ini agar manusia itu nggak lupa. Kadang manusia itu udah dikasih keenakan jadi sengaja udahlah nggak usah azan, sunnah ini hukumnya. Jadi kadang menganggap enteng, menggampangkan azan. Makanya Imam Ahmad bin Hambal nggak mau kalau nanti umat manusia ini, apalagi umat muslim, menggampangkan tentang azan. Jadi biar seolah-olah nih azan ini penting, jadi harus dan wajib bahkan untuk berkumandang di masjid, di musola, atau di tempat-tempat yang biasa dipergunakan untuk sholat. Itu mengenai hukum azan. Kalau tata cara azan tentu tadi sudah dijelaskan bagaimana sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan azan. Ya, tentu lafaz azan kalau kita dengar mengikuti waktu sholat ada 5 waktu, maka azannya pun ada 5 kali, mulai dari subuh sampai nanti ke azan isya dengan lafaz yang sama, kecuali di sholat subuh ada tambahannya as-sholatu khairum minan naum. Itu lafaz yang ditaruh untuk ngingetin manusia bahwa
sholat lebih penting daripada tidur, karena waktu subuh ini waktu yang sulit memang untuk bangun, tapi pahalanya itu besar, luar biasa. Kalau sholat sunnah sebelum subuh aja pahalanya itu bagaikan dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Nah, makanya ada lafaz tambahannya di sholat subuh. Nah, semoga kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang peka dengan suara azan, lalu datang untuk memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau panggilan manusia saja kita buru-buru pengen menyambutnya, pengen menjawabnya. Lalu kenapa kita dengan panggilan Allah ini justru malah lambat kita jawabnya, atau malah sengaja nggak dijawab? Kalau manusia aja ketika panggilannya tidak dijawab, dia biasanya marah, dia kesel. Ya, begitupun dengan Allah. Tapi Allah ini maha baik. Walaupun hambanya dipanggil-panggil nggak dengar-dengar, maka dipanggil lagi sampai benar-benar dia menjawab panggilannya. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang iqomah. Tadi kalau sudah azan biasanya kita melakukan iqomah sebagai pengingat bahwa sholat akan segera dilaksanakan atau sholat akan segera ditegakkan. Tadi kembali bahwa manusia ini memang harus sering-sering diingetin, apalagi soal-soal ibadah. Karena biasanya kalau soal-soal ibadah atau tentang ibadah ini berat banget buat dilakukan. Ada aja gangguan dan godaannya. Maka manusia harus diingetin. Walaupun kalau sekarang ini kan zamannya udah modern ya. Biasanya masjid atau musola itu sudah punya penanda waktu. 5 menit lagi menuju iqomah, 3 menit lagi menuju iqomah, biasanya menggunakan waktu itu tuh. Atau biasanya sambil menunggu iqomah ada orang-orang di sekitar masjid atau dalam masjid yang melakukan sholat sunnah dulu sebelum melaksanakan sholat wajibnya. Lafaz dari iqomah ini sama seperti lafaz azan, cuma bedanya adalah di kalimat qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah. Nah, bedanya di situ aja. Selebihnya lafaznya adalah sama. Itu kalimat tambahan yang tadi sudah dijelaskan di awal untuk mengingatkan bahwa sholat akan segera ditegakkan, sholat akan segera dilaksanakan. Jadi tinggalkan semua aktivitas, jadi tinggalkan semua hal-hal dunia. Kita fokus kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kalau azan dan iqomah ini kira-kira anak kecil boleh nggak sih melantunkan azan? Boleh saja, walaupun memang syaratnya tentu muslim pertama. Ya, terus orang-orang dewasa. Tapi kalau misalkan ada anak kecil yang suaranya bagus, terus juga dapat izin dari yang tuanya, dapat izin dari orang-orang di masjidnya, itu nggak apa-apa. Tapi azan dan iqomah ini memang karena ini adalah panggilannya spesial, panggilan dari Allah. Kalau kita nyanyi aja kadang pengennya ngedengerin suara yang bagus. Begitupun dengan azan. Kecuali di tempat itu udah sama sekali nggak ada yang mau azan, maka kita dah yang azan tuh, walaupun suara kita pas-pasan, suara kita nggak bagus-bagus amat, tapi daripada nggak ada yang azan, mendingan kita azan aja gitu. Nah, itu nggak apa-apa, tapi selama di tempat itu masih ada yang mungkin lebih dewasa, keagamaannya lebih bagus, ilmunya lebih bagus, suaranya pun lebih bagus, maka dipersilahkan yang tadi itu diawali gitu atau didahulukan. Tapi kalau misalkan yang tua mengizinkan yang muda untuk azan, itu lebih bagus. Karena nanti jangan sampai kita ngedengar suara azan. Sekarang masjid-masjid banyak azannya itu aki-aki yang udah tua. Karena anak-anak mudanya bukannya tidak mau, tapi kadang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan azan. Ya, insya Allah nanti kedepannya kita anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil usia SD, usia SMP itu sudah bisa melantunkan azan di masjid selama bacaan lafaznya itu benar, tidak menyalahi daripada aturan yang sudah ditentukan. Gitu pembahasan kita tentang azan dan iqomah. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan semoga
ilmu yang dipelajari hari ini bisa diamalkan juga ketika mendengar suara azan. Dan yang terpenting ketika suara azan ini jangan lupa untuk dijawab, jangan sampai tidak. Nanti minggu depan insya Allah kita akan ulangan harian, pembahasannya tentang azan dan iqomah. Jadi dipelajari azan dan iqomahnya biar nanti bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dengan tepat, dan insya Allah mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga dimudahkan dalam belajarnya, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat untuk dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.